Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fungsi media pembelajaran. Sebelum membahas lebih jauh apa saja fungsi media pembelajaran, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa sih media pembelajaran itu. Media adalah penghubung atau perantara. Jadi, media pembelajaran adalah sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun pandang dan dengar, termasuk teknologi perangkat keras. Biasanya, penggunaan media pembelajaran yang tepat dapat membantu guru dalam mengatasi kekurangan dan kelemahan dalam proses mengajar. Selain itu, ada beberapa fungsi media pembelajaran yang telah disampaikan oleh para ahli. Yang pertama, kita akan membahas tentang 6 fungsi media pembelajaran menurut Rowntree. Derek Rowntree memaparkan media pembelajaran itu memiliki 6 fungsi sebagai berikut. Yang pertama, membangkitkan motivasi belajar. Ketika guru dapat membuat media pembelajaran yang menarik, maka motivasi untuk siswa belajar akan semakin meningkat. Begitu pula sebaliknya, ketika seorang guru membuat media pembelajaran yang membosankan, maka motivasi semangat siswa untuk belajar akan semakin menurun. Yang kedua ada mengulang apa yang telah dipelajari. Setelah proses pembelajaran selesai, sebaiknya kita perlu mengulang lagi apa saja yang telah kita pelajari agar lebih memahami pelajaran. Yang ketiga, menyediakan stimulus belajar. Stimulus di sini adalah apa yang diberikan guru kepada peserta didik, bisa berupa pertanyaan kepada murid, tanggapan, ataupun saran. Yang keempat ada mengaktifkan respon peserta didik, berupa reaksi atau tanggapan dari peserta didik terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Yang kelima ada memberikan umpan dengan segera. Nah, umpan yang dimaksud tergantung pada stimulus guru ataupun respon murid, bisa berupa hadiah ataupun hukuman. Dan yang terakhir atau yang nomor 6 ada menggalakkan latihan yang serasi. Untuk lebih dapat mengukur pemahaman siswa terhadap materi yang telah diajarkan, biasanya seorang guru memberikan latihan soal baik itu per individu maupun secara berkelompok. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi media pembelajaran menurut Gerlach dan Eley. Ada 3 macam fungsi media pembelajaran menurut Gerlach dan Eley. Yang pertama, ada fungsi fiktatif, yakni fungsi yang berkenaan dengan kemampuan media untuk menangkap, menyimpan, menampilkan kembali suatu objek atau kejadian. Artinya dapat menangkap, menyimpan, dan menampilkan kembali suatu objek kejadian. Dengan kemampuan ini, objek atau kejadian dapat digambar, dipotret, direkam, difilmkan, kemudian dapat disimpan dan pada saat diperlukan dapat ditunjukkan dan diamati kembali seperti kejadian aslinya. Yang kedua ada fungsi manipulatif, yakni fungsi yang berkenaan dengan kemampuan media untuk menampilkan kembali suatu objek atau peristiwa kejadian dengan berbagai macam cara sesuai dengan keperluan. Artinya, media dapat menampilkan kembali objek atau kejadian dengan berbagai macam perubahan sesuai keperluan. Misalnya, diubah ukurannya, kecepatannya, warnanya, dan dapat pula diulang-ulang penyajiannya. Lalu yang ketiga atau yang terakhir ada fungsi distributif. Maksudnya, dalam sekali penampilan suatu objek atau kejadian dapat menjangkau pengamat yang sangat besar dalam kawasan yang sangat luas. Artinya, media mampu menjangkau audiens yang besar jumlahnya dalam satu kali penyajian secara serempak. Misalnya siaran televisi, video, ataupun radio. Sekian penjelasan tentang fungsi media pembelajaran dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.